alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan tentang 10 hak dalam Islam. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang hak orang tua. Nah, hak kedua orang tua. Tidak ada seorang pun yang mampu mengingkari akan besarnya jasa orang tua terhadap anaknya. Orang tua adalah sebab keberadaan seorang anak. Oleh karena itu, kedua orang tua memiliki hak yang besar. Keduanya telah memelihara anaknya tatkala kecil, lelah dan letih demi untuk menyamakannya, dan rela begadang malam untuk bisa menidurkannya. Dahulu ibumu mengandungmu di dalam perutnya, sedangkan kehidupanmu ketika itu tergantung kepada makanan dan kesehatannya selama 9 bulan. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya, yang artinya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah sesudah kelemahan. Nah, maka satu hal yang tidaklah diingkari, satu hal yang telah kita sadari bersama, besarnya hak orang tua yang wajib ditunaikan anak. Kita katakan bahasanya orang tua adalah sebab keberadaan anak. Oleh karena itu keduanya memiliki hak yang besar yang wajib ditunaikan oleh si anak. Maka di sini disampaikan bahasanya di antara hal yang menyebabkan orang tua itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh anak adalah karena orang tua adalah sebab keberadaan anak. Maka ini menunjukkan bahasanya meskipun ibu dan bapak itu tidak, seandainya karena satu dan lain hal ibu dan bapak itu tidak merawat anaknya sebagaimana mestinya, boleh jadi malah dititipkan mbahnya atau kemudian ditinggal sibuk kerja atau yang lain. Apakah dalam kondisi demikian anak tetap punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya yang tidak mengurusinya? Maka jawabannya tetap ada kewajiban. Karena sebab orang tua itu memiliki hak atas anak dia adalah sababul wujud, adalah sebab anak ini yang dulu tidak ada menjadi ada. Itu karena air mani ayahnya dan indung telur ibunya. Meskipun orang tua yang kemudian merawat anak dan sibuk merawat anak punya hak yang tentu jauh lebih besar. Oleh karena itu di antara alasan kita berbakti kepada orang tua adalah karena keduanya, bapak dan ibu kita, telah merawat kita ketika kita kecil. Mereka rela capek, yang penting anak itu nyaman, tidur nyenyak. Mereka rela begadang supaya anaknya tidurnya tidur yang nyenyak dan enak. Demikian juga ibu kita mengandung kita di perutnya, dan ketika itu kita hidup dengan mengambil makanannya ibu, dan ketika itu kita bisa hidup dengan mengurangi kesehatan fisik ibu kita, dan itu selama 9 bulan lamanya. Sebagaimana yang Allah katakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, maka ibu itu mengandung anaknya dalam keadaan lemah, dan semakin bertambah usia kehamilan maka semakin lemahlah kondisi dan kualitas fisik sang ibu. Nah, sesudah itu ia memelihara dan menyusuimu selama 2 tahun, diiringi kelelahan, kecapean dan kesulitan dan perjuangan lagi kepayahan. Demikian pula bapakmu bekerja untuk
berusaha untuk mendidik dan mengarahkanmu ketika engkau tidak mengerti apa yang baik dan apa yang buruk untuk dirimu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebagai wujud terima kasih dan membalas kebaikan keduanya. Maka Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, dan kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah sesudah kelemahan dan penyampaiannya sesudah 2 tahun, agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembali. Nah, maka ibu memiliki 3 hal yang tidak dilakukan oleh seorang ayah. Oleh karena itu, hak ibu dalam masalah bakti 3 kali lipat daripada hak seorang ayah. Yang pertama adalah hamil, yang kedua adalah perjuangan melahirkan, kemudian yang kedua adalah arda', yaitu kegiatan dan kesusahan menyusui yang jika dilakukan secara ideal maka 2 tahun lamanya. Kemudian bapak dan ibu mereka berdua bekerja sama untuk mendidik dan merawat. Oleh karena itu, maka karena ibu punya 3 kelebihan yang tidak dilakukan oleh seorang ayah, dan keduanya itu bersekutu dan bersama dalam masalah perawatan, maka ibu punya hak dalam masalah bakti dan kebaikan, dalam masalah khidmat dan servis 3 kali lipat daripada hak seorang ayah. Ini oleh karena itu maka Allah perintahkan anak untuk berterima kasih kepada orang tuanya dan berbuat baik kepada orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wawasaina," dan kami wasiatkan, dan wasiat adalah perintah yang ditekankan, yang digarisbawahi. Maka bukan hanya sekedar kami perintahkan, namun kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingatlah ibumu dulu susah dan tambah susah karena mengandungmu, demikian juga menyapihmu setelah menyusui selama 2 tahun. Oleh karena itu, anishkurli, hendaklah kalian manusia berterima kasih kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan seorang itu akan semangat untuk berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih alias berbakti kepada orang tuanya kalau dia menyadari semua kita akan mati dan semua kita akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Maka Allah katakan, wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah kalian semua kembali. Setelah kembali menghadap Allah, maka masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, apakah selama hidupnya dia berterima kasih kepada Allah dan orang tuanya ataukah tidak. Nah, dan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23 dan 24,
Dan Tuhan telah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka ayat ini menunjukkan mulianya kedudukan orang tua, di mana hak orang tua Allah letakkan setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kita untuk meremehkan hak orang tua. Kemudian dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu lebih ditekankan lagi ketika keduanya sudah sepuh. Ketika setelah keduanya tidak bisa apa-apa, setelah dulu bisa apa-apa. Maka menyakiti orang tua dalam kondisi ini jauh lebih sakit di hati orang tua daripada menyakiti orang tua dengan kata-kata yang gak enak dan yang lainnya ketika keduanya masih belia, ketika keduanya masih muda, ketika bapak masih gagah. Maka jika anak kemudian punya kata-kata yang menyakitkan, maka bapak masih gagah, masih bisa mengatakan kepada anaknya mau nantang kelahi tapi ketika bapak sudah sepuh, ketika sudah sepuh, ketika jalannya sudah timih-timih, ketika kemudiannya sudah lemah secara fisik, sudah tidak bisa lagi gagah seperti dulu, maka ketika anak mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, maka itu sangat menyakitkan hatinya. Oleh karena itu Allah katakan, dan jika keduanya atau salah satu keduanya atau dua-duanya itu berada dalam kondisi yang sudah sepuh, dalam perawatanmu, dalam kondisi sepuh, maka janganlah engkau ucapkan kepadanya kata-kata ketika dia meminta sesuatu. Bapak ini bolak-balik minta ini minta itu. Kenapa di sini disebutkan kondisi sepuh? Dikarenakan ucapan yang tidak menyenangkan dalam kondisi ini jauh lebih menyakitkan di hati dibandingkan ketika keduanya masih gagah, masih muda. Janganlah engkau bentak keduanya. Dan ini dan ini disampaikan ketika kondisinya sudah sepuh, dikarenakan bentakan ketika itu sangat-sangat menyakitkan, jauh lebih menyakitkan seandainya orang tua itu dibentak dalam keadaan dia masih muda. Maka meskipun larangan membentak, demikian juga larangan mengucapkan ketika dimintai tolong, itu berkenaan ketika orang tua dalam kondisi sudah sepuh, dan ini berlaku untuk semua kondisi. Adapun disebut kondisi sepuh karena untuk menekankan lebih pentingnya perhatian dengan hal ini ketika kondisi keduanya sudah tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Dan di sini dikatakan indaka dalam perawatanmu, maka menunjukkan bahasanya ketika orang tua sudah sepuh itu dirawat oleh anaknya, bukan dibuang oleh anaknya ke panti jompo atau yang lain. Maka ini adalah hukuk, ini adalah bentuk durhaka anak yang tidak mau merawat orang tuanya, anak yang tidak mau merawat orang tuanya, bahkan membuangnya ke panti jompo. Maka ini adalah tindakan durhaka. Dan tentu bakti itu dan hendaknya seorang anak tidak hanya merasa cukup saya sudah bayar orang yang mau merawat bapak saya, orang yang merawat ibu saya. Hendaknya anak tidak merasa cukup dengan hal ini, merasa punya duit dan dia merasa cukup dengan membayar orang. Maka satu hal yang patut diingat bahasanya sama-sama nyuapi makanan, ketika yang nyuapi itu anaknya dengan orang lain itu rasanya berbeda. Sama persis sebagaimana ketika kita dulu kecil sama-sama disuapi ibu sendiri, sama disuapi tetangga, rasanya berbeda.
Maka demikian juga ketika beliau sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa apa-apa, maka sungguh satu kenikmatan yang besar, satu kenikmatan yang besar bagi keduanya, disuapi oleh anak kandungnya sendiri. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan secara detail bagaimanakah bentuk ucapan mulia kepada orang tua. Oleh karena itu maka bentuk realnya berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan tempat. Kalau di Jogja yang namanya ucapan yang mulia itu bahasa kromo sama orang tua, maka memakai bahasa kromo semaksimal mungkin hukumnya wajib di sini. Ya, di Jogja hukumnya wajib. Dia pakai bahasa kromo sama orang tuanya hukumnya wajib. Karena itulah qaulan karimah, dan bentuk ucapan yang mulia, ucapan yang memuliakan untuk orang tua tidak diatur detail oleh Al-Quran, maka kembali kepada budaya. Kembali kepada budaya. Apa yang dikatakan oleh budaya itulah bentuk ucapan memuliakan orang tua, maka itu yang wajib. Di tempat tersebut yang ini berbeda, manakala tempatnya berbeda. Maka kalau orang yang tinggal di Jogja, maka anak belajar bahasa kromo, kemudian berkata-kata dengan menggunakan bahasa kromo pada orang tuanya, hukumnya fardu ain. Dan itu bentuk berbakti, dan itu kesempurnaan berbakti. Tidak sempurna berbakti kecuali dengannya. Karena itulah qaulan karimah. Waghfir lahum janaha dhulli minar rahmah. Dan di antara bentuk berbakti kewajiban anak pada orang tuanya adalah tawaduk sama orang tua. Ya, rendahkan dirimu kepada keduanya. Maka setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, Anda di hadapan ibu dan bapak Anda adalah anak kecil. Maka wajib bagi anak untuk tidak menyombongkan ilmunya, baik itu ilmu dunianya ataupun ilmu agamanya di hadapan orang tua. Bentuk bakti anak kepada orang tua adalah tawadhu, merendah. Jangan merasa berat ketika orang tua menyikapi kita, padahal kita sudah dewasa, sudah mandiri, sudah punya ini dan itu. Namun keduanya menyikapi kita seolah-olah seakan-akan kita masih seperti anak kecil dulu. Namun sikapilah dengan lapang dada, terimalah sikap keduanya. Dan itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan pada kita. Dan tawadhu ketika seorang anak itu tawadhu kepada orang tua, kata Allah, min ar-rahmah, motivasinya adalah sayang. Motivasinya adalah karena sayang kepada orang tua. Kemudian setelah itu di antara kewajiban anak adalah mendoakan orang tuanya,
jika kedua orang tuanya adalah muslim, jika keduanya adalah orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menjaga salatnya, maka doakan keduanya, Rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira. Tadi diterjemahkan dengan sebagaimana, namun terjemah yang lebih pas adalah karena, ya Allah sayangilah keduanya, karena keduanya telah sayang dan merawatku ketika aku kecil. Nah, hak kedua orang tua yang wajib engkau kerjakan adalah berbakti kepada keduanya, yaitu dengan berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan, perbuatan, serta harta dan badanmu. Taatilah perintahnya selama bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama tidak membahayakannya. Lembutkanlah suaramu dan hadapilah keduanya dengan wajah bersedih. Layanilah keduanya dengan sebaiknya. Janganlah dadamu merasa sempit ketika menjumpai mereka dalam keadaan tua, sakit, atau dalam keadaan lemah. Dan janganlah engkau merasa berat hati dalam semua itu, karena engkau nanti akan menjadi seperti mereka. Engkau akan menjadi seorang bapak sebagaimana orang tuamu, dan engkau akan mengalami usia tua di dekat anak-anakmu jika engkau ditakdirkan berumur panjang, sebagaimana keduanya menjalani usia tua di dekatmu. Engkau akan membutuhkan perlakuan baik dari anak-anakmu, sebagaimana mereka berdua sekarang membutuhkan perlakuan baik darimu. Apabila engkau telah berbakti kepada kedua orang tuamu, maka kabar gembira untukmu dengan pahala yang besar dan balasan yang sebanding. Barang siapa yang telah berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya nanti akan durhaka kepadanya. Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan seseorang. Sebagaimana engkau telah berbuat, maka demikian itu pula engkau akan dibalas. Nah, ya, maka hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anak adalah, kata kuncinya adalah berbakti, atau dalam bahasa Arab adalah bir. Dan bir makna asalnya adalah kebaikan yang besar. Ya, dia bukan hanya sekedar kebaikan, namun kebaikan yang besar. Dan satu kebaikan adalah kebaikan besar. Tentu itu menunjukkan perlu napas yang panjang, perlu sabar yang tidak pernah habis. Siapa yang tidak punya napas yang panjang dan sabar yang tidak pernah habis, tidak akan bisa berbakti pada orang tuanya. Karena untuk bisa berbakti kepada orang tua perlu sabar, perlu ulet, perlu tahan banting. Nah, maka itu semua perlu napas yang panjang dan sabar yang tidak pernah habis. Itu kata kunci, itu syarat untuk bisa jadi anak yang berbakti. Dan bagaimanakah bentuk real berbakti? Maka dijelaskan di sini. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihima, adalah berbuat baik kepada keduanya. Berbuat baik dengan kata-kata, ya, dengan berkata-kata yang lembut, dengan berkata-kata yang sopan, dengan menyampaikan hal-hal yang menggembirakan, membahagiakan, dan bukan senang menyampaikan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang bikin cemas, hal-hal yang bikin khawatir. Kemudian yang kedua, berbuat baik dengan perbuatan, ya, berbuat baik secara fisik. Ya, boleh jadi ya, menggendong keduanya ketika perlu digendong,
memapahnya dan lainnya. Satu ketika ada seorang yang menggendong ibunya untuk tawaf. Ya, muteri Ka'bah 7 putaran. Yang tentu kalau sambil gendong ibu tentu tidak bisa berada di dekat Ka'bah, tentu di bagian pinggir. Artinya ya putarannya semakin jauh. Setelah selesai dia menemui sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan bertanya, wahai sahabat Nabi, kau telah lihat apa yang aku lakukan? Itu gendong ibunya, betul-betul digendong. Maka apakah aku telah membalas kebaikan ibuku? Maka kata Abdullah bin Umar, semua yang kau lakukan itu belum sebanding, meskipun dengan satu orang rasa sakit ketika dia melahirkanmu. Maka menggendongnya, mengajaknya tawaf di Ka'bah 7 putaran, kata beliau, itu sama sekali tidak sebanding dengan satu orangan sakit ibu kita ketika melahirkan kita. Maka ini bentuk berbuat baik dengan perbuatan. Maka boleh jadi dengan menggendongnya, boleh jadi dengan memapahnya, boleh jadi dengan mendorongnya di kursi roda atau yang lainnya, boleh jadi dengan menyuapinya, boleh jadi dengan memandikannya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik dengan harta. Ya, dan di antara bentuk berbuat baik kepada harta adalah menafkahi orang tua. Ya, menafkahi orang tua. Maka ketika orang tua sudah tidak lagi memiliki harta, tidak punya penghasilan, sedangkan anak mampu, maka wajib bagi anak untuk menafkahi orang tuanya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ketika dia punya harta dan orang tuanya tidak punya penghasilan, maka wajib atas anak untuk urunan, untuk sokongan, untuk menafkahi bapak dan ibunya. Ya, dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua dengan harta adalah haram atas anak ini menagih orang tua. Seandainya orang tua pernah pinjam duit pada anak dan dia bilang, bapak bilang utang, maka meskipun bapak bilangnya dulu utang, transaksinya utang, haram atas anak untuk menagihnya. Haram atas anak menagihnya, tidak boleh ditagih. Wabil badan, demikian juga berbuat baik dengan badan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mentaati permintaan keduanya. Ya. Melaksanakan apa yang diminta oleh keduanya dengan 2 syarat, dengan 2 kriteria. Yang pertama, asalkan permintaannya bukan maksiat. Kalau permintaannya maksiat, dia minta anak perempuannya untuk lepas kerudung misalnya, maka haram atas anak untuk mentaati permintaan orang tua. Namun bukan berarti membangkang secara vulgar. Ya, namun kata orang Jawa, ya, gih-gih tapi enggak kepanggih. Ya, tetap sopan di hadapan orang tua meskipun tidak melaksanakan
apa yang dia minta ketika yang dia minta adalah maksiat. Kemudian yang kedua, fa fi ghairi ma fi dararun alaik. Catatan yang kedua atau syarat yang kedua, manakala permintaannya bukanlah permintaan yang membahayakan. Ya, permintaan yang membahayakan. Kalau dia nyuruh untuk manjat kelapa padahal anak ini tidak pandai manjat kelapa, bahkan tidak bisa manjat kelapa dan berbahaya baginya untuk manjat kelapa, maka dalam kondisi ini tidak memenuhi permintaan orang tua, bukan durhaka. Ini dua kriteria tentang wajibnya permintaan, wajibnya menuruti permintaan orang tua. Kalau itu maksiat maka tidak boleh ditaati. Kalau itu satu hal yang membahayakan dan itu real membahayakan, maka tidak wajib mentaatinya. Kemudian yang ketiga adalah berkata-kata yang lembut kepadanya, tidak membentaknya, tidak teriak-teriak di depannya. Dan di antaranya adalah tidak bersuara dengan suara yang lebih keras daripada suara keduanya. Kemudian yang keempat, berwajah ceria dan selalu senyum di depan keduanya. Senantiasa tersenyum pada keduanya, tidak cemberut pada keduanya. Oleh karena itu maka tadi kita sampaikan, orang itu tidak akan bisa berbakti kalau tidak punya napas yang panjang dan sabar yang tidak pernah habis, dan kemampuan mengendalikan diri yang baik. Nah, di antara bentuk berbakti adalah di sini disampaikan selalu tersenyum di depan orang tua, tidak cemberut, tidak mengkerut, tidak memberikan muka yang masam pada orang tua. Dan berikutnya adalah melayani keduanya dalam bentuk yang layak bagi keduanya. Maka memberikan pelayanan pada orang tua ketika orang tuanya memerlukan pelayanan. Boleh jadi menyiapkan makanan untuk orang tua, menyucikan pakaiannya, menyuapinya. Ini ketika dia sakit menungguinya, ketika beliau opnam di rumah sakit dan yang lain. Kemudian di antara bentuk berbakti pada orang tua dan di antara adalah tidak menampakkan kebosanan, kejengkelan sama kedua orang tua. Ya, tidak ada kata-kata yang menunjukkan bosan dan jengkel, dan tidak ada sikap-sikap yang menunjukkan bosan dan jengkel dengan orang tua, terutama ketika beliau sudah sepuh. Yang ketika itu sudah sepuh maka dia kembali seperti anak kecil. Demikian juga ketika beliau sakit, dan yang ketiga adalah ketika beliau lemah fisiknya. Maka dalam tiga kondisi ini orang tua sering rewel. Orang tua rewel, sudah sepuh, atau kemudian fisik sudah sakit-sakitan, fisik yang lemah, atau kondisinya kondisi sakit, opnam atau yang lain. Maka orang tua sering rewel dalam kondisi-kondisi ini. Maka bentuk berbakti adalah tidak muncul dari anak ucapan dan perbuatan yang menunjukkan kalau dia jengkel dan bosan dengan orang tuanya. Dan demikian juga di antara bentuk berbakti pada orang tua, wala tastafkil dzalika minhuma. Ya, rewelnya orang tua itu tidak boleh disikapi dengan merasa berat. Ya, disikapi dengan merasa terbebani. Ya, maka anak yang berbakti adalah anak yang tidak merasa terbebani untuk berbuat baik pada orang tuanya. Jangan merasa terbebani karena beliau tinggal bersama kita sementara beberapa waktu lamanya dengan segala permintaan dan kerewelannya. Dan kiat supaya kita bisa menjalankan hal-hal di atas
adalah sesungguhnya engkau akan seperti keduanya. Engkau akan jadi bapak sebagaimana keduanya. Engkau akan tua renta ikut anak jika ditakdirkan kalau berumur panjang, sebagaimana keduanya tua renta dalam perawatan. Maka Anda itu akan memerlukan bakti anak-anakmu sebagaimana keduanya orang tuamu sekarang memerlukan baktimu. Maka jika Anda telah sukses menjadi anak yang berbakti, maka ini kabar gembira. Ada kabar gembira untukmu. Apa kabar gembiranya? Ada dua kabar gembira. Yang pertama, balasan yang besar, ganjaran yang besar. Dan yang kedua, kabar gembira, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan untukmu anak yang juga berbakti kepadamu. Itu dua balasan, itu dua kabar gembira bagi anak yang terbukti sukses berbakti kepada orang tuanya. Ada pahala di akhirat yang luar biasa. Dan yang kedua, yaitu akan mendapatkan balasan semisal, karena bakti itu adalah utang. Siapa yang telah berbakti pada orang tuanya, maka Allah akan kirimkan padanya anak-anak yang berbakti. Faman bara aba'ahu, maka siapa yang bakti pada orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan berbakti kepadanya. Dan siapa yang durhaka kepada orang tua, maka Allah akan jadikan anaknya adalah anak yang durhaka dan lupa dengan orang tuanya. Mengingat kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan satu perbuatan itu semisal dengan perbuatannya. Dan sebagaimana ungkapan yang ini adalah dari sisi sanad adalah hadis yang dhaif, meskipun maknanya benar. Kama tadinu tudanu, sebagaimana berbuat, sebagaimana engkau berbuat, seperti itu engkau akan mendapatkan balasan. Seperti itu engkau akan mendapatkan balasan. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hak kedua orang tua itu berada pada martabat yang tinggi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hak mereka sesudah haknya Ta'ala yang mencakup hak dirinya dan hak Rasulnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun juga, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuatlah baik. Dan Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, supaya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nabi SAW lebih mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad fisabilillah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka hak orang tua itu dalam Islam posisinya adalah level nomor 2 setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung, termasuk di dalam hak Allah adalah hak Rasul. Dan beliau kemudian bawakan sejumlah dalil menunjukkan hal ini. Ada 2 ayat dan 1 hadis. Ayatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-36, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Kemudian selanjutnya, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Maka pola interaksi antara anak dengan orang tua ada 3 macam. Yang pertama adalah berbuat baik.
Yang pertama, berbuat baik. Berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan fisik, dengan badan, dan yang lain. Kemudian yang kedua adalah berbuat buruk, menyakiti orang tua. Menyakiti orang tua, yang ini disebut dengan uquq, disebut dengan durhaka, disebut dengan durhaka. Ya, maka ini tentu satu hal yang haram dan dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah tidak berbuat baik namun juga tidak menyakitkan. Tidak berbuat baik namun juga tidak menyakiti. Ya. Maka berbuat baik pada orang tuanya tidak, menyakiti orang tuanya juga tidak. Maka pola interaksi jenis yang ketiga ini, maka statusnya anak ini belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah engkau pada orang tuamu. Sehingga jika pola interaksinya dengan orang tuanya adalah tidak berbuat baik meskipun juga tidak menyakiti, maka dia belum menunaikan kewajiban. Kemudian dalil yang kedua, kalau hak orang tua itu levelnya nomor 2 adalah firman Allah Ta'ala di surat Luqman, anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Hendaklah engkau punya terima kasih kepada aku, berterima kasihlah kepada Allah, dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Dan dalil di hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang biasa disebut, yang beliau suka disebut dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin, yaitu dinisbatkan, dinasabkan pada ibunya. Karena ibunya itu seorang muslimah sedangkan bapaknya bukanlah muslim. Ya, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling Allah cintai? Maka ini menunjukkan kalau Allah memiliki sifat mencintai, dan hadis ini menunjukkan bahasanya cintanya Allah kepada satu amal itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling disukai, ada yang kemudian di bawahnya, dan ada yang di bawahnya. Maka Nabi sampaikan amal yang paling Allah cintai adalah salat pada waktunya. Ini hak Allah. Setelah itu apa? Kata Nabi, berbakti kepada 2 orang tua. Ini hak orang tua. Baru setelah itu Nabi katakan jihad di jalan Allah. Nah, hal tersebut menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Banyak di antara mereka durhaka kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tuanya, serta memutuskan silaturahim. Engkau melihat salah seorang di antara mereka tidak memberikan hak kepada bapak dan ibunya, bahkan terkadang ia menghina, merendahkan, serta berani kepada keduanya. Dia akan memperoleh balasan yang serupa dengan perbuatannya, baik cepat maupun lambat. Nah, maka banyak orang di zaman ini tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak merasa ada hak yang wajib dia tunaikan untuk orang tuanya. Dan dia merasa bukanlah satu hal yang salah dia masa bodoh dengan orang tuanya, dan dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan karirnya, sibuk dengan hartanya. Dan dia masa bodoh dengan ibunya yang kesepian di kampung halaman. Dia masa bodoh dengan orang tuanya yang tidak ada yang merawat dan memperhatikan. Orang sudah merasa saya sudah bayar orang untuk menyediakan makanan dan untuk masak untuk bapak atau untuk ibu, sudah dirasa itu sudah cukup. Setelah itu dia hanya sibuk dengan karirnya, jabatannya, duitnya, hartanya. Maka ini satu sikap-sikap yang tidak benar. Bukan demikian anak yang berbakti. Bahkan beliau katakan dijumpai ada orang yang merendahkan orang tuanya, menyepelekan orang tua, tidak punya penghormatan terhadap orang tua. Di antara bentuknya jangkar nyebut orang tuanya, bahkan mengata-ngatai orang tuanya.
Kita jumpai ada anak yang mengatakan binatang kaki 4 untuk orang tuanya, untuk bapak dan ibunya, maka ini durhaka. Wa tarafa'a alaihima, dan sombong sama orang tuanya karena jabatannya, karena kedudukannya, karena ilmunya. Sebagiannya sombong karena ngajinya, karena orang tuanya belum ngaji, terus dia sudah ngaji, akhirnya sombong dengan ngajinya, dengan kesolehannya. Ini satu hal yang tidak boleh, ini satu hal yang tidak benar. Wajib bagi anak tawadhu dengan orang tuanya, meskipun dia punya kelebihan, banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tuanya, baik harta, kedudukan, ilmu, wawasan, ilmu agama ataupun yang lain. Dan dia tegaskan, maka anak-anak semacam ini akan mendapatkan balasan yang semisal. Allah akan datangkan kepadanya anak-anak yang durhaka kepada dirinya, baik segera ataupun lambat. Segera yaitu artinya balasan di dunia. Kalau tidak, dan yang lambat artinya di akhirat. Seandainya di dunia ada seorang anak yang durhaka tidak mendapatkan balasan, maka ingat ada akhirat. Nah, dilanjutkan. Yang selanjutnya adalah yang hak keempat, yaitu hak anak. Anak di sini mencakup anak lelaki dan wanita. Hak anak sangatlah banyak. Yang terpenting adalah tarbiyah, memberikan pendidikan, yaitu mengembangkan agama dan akhlak dalam diri mereka, sehingga hal itu menjadi bagian terbesar dalam kehidupan mereka. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, maka hak selanjutnya adalah hak anak. Didahulukan hak orang tua karena semua kita punya orang tua, tidak ada yang tidak. Dan setelah itu hak anak, di antara alasannya karena tidak semua orang punya anak. Tidak semua orang punya anak. Dan ketika dia jadi orang, jadi manusia, pasti punya orang tua. Nah, apakah dia punya anak? Belum tentu. Maka hak orang tua dibahas terlebih dahulu karena setiap orang memiliki orang tua. Dan hak anak diakhirkan karena tidak semua orang punya anak. Ada orang yang Allah berikan keturunan, momongan, Allah berikan kepercayaan untuk, Allah berikan padanya amanah, titipan berupa anak, dan ada yang tidak. Anak di sini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Hak anak itu banyak. Yang paling penting, yang paling pokok adalah pendidikan. Pendidikan di sini maknanya belum tentu sekolah. Karena pendidikan di sini yang dimaksudkan adalah tanmiyatuddin wal akhlaq, adalah mengembangkan, menumbuh kembangkan ketakwaan dan akhlaknya si anak. Dan inilah hak anak yang paling pokok, yaitu dididik oleh orang tuanya agar memiliki takwa, agar memiliki takwa, memiliki agama, memiliki din, memiliki takwa. Kemudian yang kedua, memiliki akhlak. Maka orang tua tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang matematika anaknya. Dan orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya anak yang kotor lisannya. Yang kotor lisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua ketika anaknya itu jelek nilai IPA-nya. Namun Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban kepada orang tua ketika anaknya adalah anak yang
meremehkan sholat, meremehkan puasa Ramadan, ya, meremehkan menutup aurat, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hak paling besar dari anak adalah tanmiyatud din, mengembangkan takwanya, Takwa di sini tidak mesti bentuknya adalah hafal Al-Quran. Tidak mesti di sini artinya 100 nilai pelajaran agamanya. Non takwa di sini adalah al-amal, adalah praktek nyatanya, cintanya kepada sholat, cintanya pada tutup aurat, besarnya rasa malunya, cintanya kepada masjid, cintanya kepada Al-Quran. Maka ini yang jadi pokok. Tidak harus kemudian dia hafal Al-Quran, tapi yang pokok adalah menanamkan cinta sama Al-Quran. Kalau kemudian anak dengan cara pola pengajaran yang tidak benar dengan Al-Quran, hasilnya anak benci baca Al-Quran. Maka itu meskipun dia hafal Al-Quran, karena pola pengajaran yang tidak benar, akhirnya dia benci dengan Al-Quran. Maka ini gagal. Maka ini pendidikan yang gagal. Karena bukan itu yang jadi tugas pokok orang tua. Tanmiyatud din, mengembangkan ketakwaannya, mengembangkan agama. Agama di sini artinya takwa. Agama di sini artinya amal. Banyak orang tua mengira bahasanya yang dimaksudkan dengan pendidikan agama, hafal Quran, punya hafalan yang banyak dengan Al-Quran. Cara pengajarannya keliru sehingga anaknya benci dengan Al-Quran. Ini salah. Ini salah asuhan. Ini salah pendidikan. Bukan itu. Maka yang dimaksud dengan pendidikan agama, adalah pendidikan takwa. Bukan kemudian prestasi, nilai pelajaran agama yang bagus, kemudian juara dalam lomba-lomba keagamaan. Bukan itu. Mohon prakteknya. Namun yang pokok adalah orang tua itu membekali anaknya cinta agama. Gimana orang tua dengan segala upayanya memasukkan dalam hati anaknya kesadaran beragama, cinta sama agama. Akhirnya dia cinta dengan amal saleh, cinta dengan kebaikan, cinta dengan Quran, cinta dengan masjid, cinta dengan sholat dan seterusnya. Kemudian yang beliau sampaikan wal akhlak, dan pendidikan akhlak. Ini yang jadi tugas pokok orang tua. Dan pendidikan akhlak itu bukan teori akhlak, kemudian nilai 100 untuk mata pelajaran adab dan akhlak, bukan itu. Akhlak itu adalah sopan santunnya, gimana tutur katanya, omongannya, kasar ataukah tidak, kurang ajar sama orang yang lebih tua ataukah tidak, omongannya kemudian omongannya yang jelek ataukah tidak, perbuatannya adalah perbuatan, kemudian akhlak berupa dermawan, akhlak berupa punya ibadah dan kasihan, akhlak untuk tawadu dan tidak sombong dengan pintarnya, tidak sombong dengan hafalan Al-Qur'annya, tidak sombong dengan kekayaannya ataupun kekayaan orang tuanya. Nah itu.
Maka tugas pokok orang tua memasukkan hal ini, menanamkan hal ini pada anaknya. Allah tidak akan tanyai, Allah tidak akan minta pertanggungjawaban pada orang tua kenapa nilai pelajaran akhlak dan adab anakmu itu jeblok. Tidak akan Allah tanyakan. Namun Allah tanyakan kenapa engkau didik anakmu untuk jadi anak yang sombong. Kenapa yang kau tanamkan adalah pada anakmu adalah berbangga-bangga dan sombong. Kenapa anakmu omongannya kotor? Nah, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itulah yang jadi pokok tugas. Menanamkan takwa dan akhlak dalam hati mereka, sehingga mereka punya takwa yang besar, yang bagus, dan punya akhlak yang mulia. Kalau Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, yaitu wahai para suami, ku anfusakum, jagalah diri kalian, termasuk diri anak. Maka jagalah diri kalian dan anakmu, wa ahlikum dan istrimu, naran dari api neraka. Yang bahan bakar api neraka itu adalah manusia, orang-orang kafir, dan bebatuan yang disembah-sembah oleh orang-orang muslim. Maka gimana menjaga istri, menjaga istri dari neraka? Artinya adalah mendidik istri untuk punya takwa dan punya akhlak. Mendidik istri agar tidak jadi penggemar, bukan jadi wanita yang suka menggunjing, bukan wanita yang omongannya kasar, bukan wanita yang suka ngember. Itu tugas suami diantaranya. Demikian juga gimana menjaga anak, karena termasuk diri adalah anak. Menjaga anak dari neraka, jawabannya adalah tadi tanmiyatuddin wal akhlak, mendidik, menyuburkan takwa dan akhlak pada jiwa anaknya, pada hati dan diri anaknya. Kalau itu terwujud, maka terjagalah anak dari neraka. Dan demikian bagaimanakah menjaga diri kita sendiri? Suami disuruh untuk jaga dirinya masing-masing dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah al-amal bil ilmi. Bagaimanakah kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, pengajian yang telah kita peroleh, sehingga pengajian ini ataupun yang lain bukan hanya sekedar teori, namun itu adalah amal nyata dalam kehidupan kita. Ya, demikian. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, orang tua saya sudah meninggal semua. Amalan apa saja yang bisa saya lakukan agar meringankan orang tua saya di akhirat? Maka yang pertama Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim, abarul birri antasila ahla wudi abika. Bakti yang paling tinggi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah orang tua meninggal dunia adalah menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati orang tua. Boleh jadi kawan orang tua, boleh jadi kerabat orang tua. Nabi katakan abarul birri antasila ahla wudi abika min ba'dihi.
Jadi setelah dia meninggal dunia, Anda tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati, orang tua, kawannya, gurunya orang tua, guru ngajinya orang tua, kawan-kawan dekatnya, kerabat-kerabat dekatnya. Ini bentuk bakti yang paling bagus. Kemudian yang kedua tentu mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua sebagaimana doa yang telah Allah ajarkan di surat Al-Isra. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah atas nama orang tua. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah atas nama orang tua. Kalau mampu kemudian bangunkan masjid dengan dana pribadi, dan ini atas nama orang tua. Atau kemudian membangunkan musola atau renovasi musola atas nama orang tua, untuk orang tua dan yang lain. Maka itu diantara yang pokok dalam berbakti kepada orang tua. Jika seorang anak mendoakan orang tuanya, manfaatnya dosa orang tua terampuni, derajat orang tua akan ditinggikan. Lalu apa manfaatnya bagi si anak? Manfaatnya ketika dia mendoakan orang lain, baik orang lain tersebut orang tuanya ataupun bukan orang tuanya, baik orang tersebut sudah meninggal dunia ataukah belum meninggal dunia, maka Allah kirimkan malaikat yang berada di sampingnya, dan malaikat tersebut mengatakan amin walaka bimithlin. Semoga Allah kabulkan doamu untuk orang lain tersebut dan untukmu semisal itu. Maka orang yang mendoakan ampunan untuk orang tuanya, maka dia mendoakan sama dengan mendoakan ampunan dosa untuk dirinya. Orang yang mendoakan rahmah agar Allah menyayangi orang tuanya, maka sama dengan dia berdoa dan mohon kepada Allah agar Allah menyayanginya dan merahmatinya. Di saat orang tua sering saja berkata yang menyakiti hati, jadi kadang saya merasa tidak rela saat membaca Rabbighfirli wali walidayya untuk ibu saya. Maka disinilah akan terlihat bedanya orang yang beramal karena Allah ataukah beramal karena pamrih duniawi. Beramal karena Allah Subhanahu wa taala atau beramal karena pamrih duniawi. Ketika orang itu baik sama tetangga, contoh yang lain, orang itu baik sama tetangga, husnul jiwa, dia punya gaya pola bertetangga yang baik, maka berkenaan dengan amal soleh, husnul jiwa, pola bertetangga yang baik, tentu beda antara orang yang pamrihnya adalah Allah Subhanahu wa taala ataukah pamrihnya pamrih duniawi. Pamrih duniawi. Maka di antara bentuk husnul jiwar misalnya, realnya, bertetangga yang baik, ketika kita ada makanan yang enak, istimewa, kita bagikan sama tetangga. Maka orang yang bertetangga yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia punya makanan yang istimewa, maka dia bagikan sama tetangganya. Baik setelah itu tetangganya membalasnya ataupun tidak, dia pun tidak ngerasani tetangganya. Kalau dia ngerasani berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita sudah kirim makanan kayaknya sudah sampai 10 kali ya sama tetangga samping, tetangga baru, tetangga setahun kita ya sebelah itu. Kayaknya belas belum pernah balas ya. Pulang piringnya kosong terus ya.
pulangnya piringnya kosong terus. Sekedar kemudian beri kosong. Terima kasih, tidak pernah balas. Padahal kadang kayaknya baunya enak sebelah itu. Maka maka kemudian dia pun berhenti. Dia pun menghentikan husnul jiwarnya. Dia berhenti, kemudian tidak lagi seperti itu. Mutung. Nah ini beramal karena pamrih sama manusia. Beramalnya pamrihnya manusia. Adapun orang yang beramal itu pamrihnya Allah Subhanahu wa taala, kita Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia pikirkan, saya ngamalkan hadis. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Maka saya mengamalkan hadis ini dan saya ingin dapat ganjaran karena mengamalkan hadis ini. Mau dia balas mau tidak, no problem bagi saya. Yang penting saya berbuat. Mau kemudian piring kosong, mau piring penuh, mau gantinya cuma kosongan atau malah diganti yang lebih enak, no problem bagi saya. Maka itu berarti beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Lain hanya jika dia beramal karena manusia, kecewa dengan manusia, mutung. Maka mutung itu ciri beramal karena manusia. Nah, maka demikian juga dalam berbakti kepada orang tua. Kenapa berbakti? Kenapa mendoakan orang tua? Perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun lisan ibu kita, dia rela berkorban untuk begadangan. Dia yang melahirkan, dia mempertaruhkan nyawa. Dia begadangan, dia kemudian nyusui, dia yang kemudian gendong-gendong kita, dia yang kemudian mengamankan kita dari semut dan yang lain. Seandainya kemudian dia biarkan dan kita dihubung semut, mati. Nah, kita terima kasih kepada kebaikan beliau. Ketika kita kecil tidak bisa apa-apa, yang seandainya dihubung semut kita mati, dan beliau rela menyingkirkannya. Kemudian sakit kita dibawa ke dokter dan yang lain, kita terima kasih. Terima kasihnya dengan diantaranya dengan mendoakannya. Seandainya kita gendong tawaf 7 putaran, belum membalas satu orangan ketika dia melahirkan. Tawaf 7 putaran, bukan dan dorong di kursi roda, bukan digendong real. Kata sahabat Ibnu Umar, itu belum membalas proses kelahiran, proses persalinan, itu belum bok dengan satu orangan, padahal ngerangnya berkali-kali. Satu ngedennya dia untuk melahirkan anaknya, ngedennya sampai 3-5 kali. Itu belum lagi kemudian kebaikan dia setelah melahirkan dengan segala kekurangan akhlak dan perilaku yang dia miliki. Lisannya yang buruk, omongannya yang kasar, tetap dulu dibaiki sama ibu ini, bukan ibu yang lain. Yang baiki dia, beliau yang baik, yang mandikan, yang nyeboi. Yang seandainya kemudian kita tidak diceboi, mati karena bakteri. Yang ngasih makan, yang kemudian bikinkan nyuapin bubur dan seterusnya. Maka seandainya kemudian, maka itu semua harus dibalas dengan kebaikan dan bukan dengan keburukan. Karena kaidah membalas dalam Islam, hal jazaul ihsan ilal ihsan, dan tidak ada balasan orang yang berbuat baik kecuali kita berbuat baik kepadanya. Coba dihitung itu masa kecil kita berapa kebaikan beliau. Sekarang kita jumpai dan merasa lisan beliau kasar, buruk, maka itu tetap tidak meniadakan kebaikannya di masa silam.
ya, yang kebaikan tersebut harus dibalas dengan kebaikan dan bukan dibalas dengan keburukan. Bagaimanakah cara untuk minta maaf pada orang tua yang sudah meninggal dunia? Dulu kita pernah berbuat salah dan merasa durhaka kepada orang tua, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara, karena hak manusia selesai dengan meninggal dunia. Maka kita cuma bisa kemudian memperbanyak amal, dan saya sarankan untuk memperbanyak sedekah jariah atas nama orang tua. Yang saya sarankan, buat sedekah jariah atas nama orang tua. Sedekah jariah yang manfaatnya sebesar-besar manfaat. Mudah-mudahan dengan itu beliau ridho nanti ketika bertemu kita di Yaumiddin. Kalau ada orang tua yang pilih kasih pada anaknya, apakah itu satu kezaliman? Dan atau adakah ayat atau hadis yang menyebutkannya? Ada hadis yang menyebutkannya. Ayat pun ada, yaitu perintah untuk berbuat adil secara umum. Ayatnya banyak. Adapun hadis, ada hadis khusus yang bisa dibaca juga di hak selanjutnya, hak yang keempat, hak orang tua. Nabi SAW mengatakan fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kalian baik orang tua pada Allah dan berlakulah adil, bersikaplah adil pada anak-anakmu. Ya, maka pilih kasih dari orang tua itu tentu kesalahan dia. Kita yang merasa dianaktirikan, namun meskipun kita merasa dianaktirikan, tetap bukan berarti menghilangkan kewajiban berbakti. Karena berbakti ini adalah upaya untuk membalas kebaikannya dia ketika kita belum bisa apa-apa. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil, ketika aku bayi. Maka ini adalah upaya untuk usaha anak untuk membalas kebaikan orang tua ketika dia kecil, ketika dia tidak bisa apa-apa, ketika masih bayi. Nah, itu yang jadi kenapa kita mendoakannya, kenapa kita berbakti kepadanya, itu yang pokok. Maka meskipun kita menyayangkan pilih kasih yang dilakukan oleh orang tua, bukan berarti ini alasan untuk menghilangkan bakti. Saya pernah membedakan orang tua dan mertua. Betul, dia harus dibedakan. Kewajiban bakti itu pada orang tua masing-masing. Kewajiban bakti itu pada orang tua masing-masing. Meskipun ini bukan berarti berbuat buruk kepada mertuanya. Karena mertua tetap tentu orang yang punya kebaikan pada diri kita. Punya kebaikan pada diri kita, dan dia adalah orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Dan kaidah cinta adalah juga mencintai orang yang dicintai oleh semua orang yang kita cintai. Maka suami cinta dengan ibunya, maka pun kita cinta dengan suami, dan seorang wanita yang cinta dengan suaminya, maka bagian bentuk dari dia cinta dengan suaminya, dia juga mencintai ibu suaminya. Demikian juga sebaliknya. Seorang suami cinta dengan istrinya, istrinya mencintai bapak dan ibunya, maka suami yang betul-betul cinta sama istrinya, dia akan mencintai bapak dan ibu istrinya. Namun jika yang dimaksudkan adalah baik sama mertua namun tidak baik dengan orang tua, sehingga nampaknya ini yang dimaksudkan. Karena kalimat selanjutnya, ternyata ibu saya menangis. Saya langsung minta maaf saat itu juga, tapi perasaan bersalah masih ada sampai saat ini. Saya ingin menebus kesalahan dengan meningkatkan bakti pada ibu. Namun sekarang saya tinggal dengan suami, apa yang harus saya lakukan? Suami yang baik akan mendukung istrinya yang mau berbakti pada orang tuanya.
Suami yang baik akan kemudian menyadari bahasanya dukungannya adalah bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan itu juga jadi amal soleh si suami. Maka keberadaan bersama suami bukanlah penghalang untuk tetap berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Bahkan suami yang baik akan membantu, mendukung istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Tadi telah kita sampaikan. Ada 3 poin yang tadi telah kita sampaikan, yaitu menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati orang tua, kemudian mendoakannya, terutama doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kemudian yang ketiga adalah bersedekah atas nama orang tua. Kalau mau mendoakan orang tua, kapan waktu yang benar? Apakah bisa dilakukan setiap saat seperti dzikir yang boleh tanpa wudu? Iya, bisa dilakukan setiap saat, tidak harus nunggu sikon-sikon tertentu. Bagaimana cara menasihati teman yang berpikir bahasanya orang tuanya durhaka padanya, padahal dia yang sering menuntut orang tua. Contoh meminta pesta pernikahan yang mewah, padahal orang tua beliau tidak ada biaya. Di satu sisi betul, orang tuanya telah durhaka kepada si anak. Kenapa? Karena tidak mendidik agama sama anak, sehingga anaknya suka nuntut orang tuanya, suka menuntut ini dan itu. Itu sebabnya apa? Kalau diruntut ke belakang, karena pendidikan orang tuanya yang tidak kemudian yang mengira bahasanya yang penting anak itu gede, yang penting anak itu sekolah, kemudian takwanya bagaimana, ngajinya bagaimana, akhlaknya bagaimana, tidak dia pikirkan. Akhirnya karena dia durhaka dengan anaknya, dengan tidak memberikan hak yang paling pokok untuk anak, maka dia mendapatkan balasannya. Ketika anaknya itu gede, nuntut ini dan itu, tidak pengertian sama orang tua, ya, ini balasan yang didapatkan oleh orang tua karena dia melalaikan kewajiban pokok, yaitu menanamkan takwa dan akhlak pada anaknya. Kalau orang tua ini sudah menanamkan takwa, takut sama Allah, cinta sama Islam, kemudian akhlak, termasuk diantaranya akhlak sama orang tua, dia nggak akan jumpai anaknya seperti ini. Maka kalau diruntut ke belakang, apakah betul orang tuanya durhaka sama anaknya? Dari satu sisi betul, namun bukan dalam masalah tidak menuruti permintaan. Non durhaka orang tua sama anak karena tidak mendidik anak dengan cara pendidikan yang benar. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mayoritas rusaknya anak gara-gara orang tua. Itu orang tua apa? Yang salah. Yang salah dalam masalah mendidik. Dikira dia telah menunaikan hak anak ketika apa? Mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anak. Setelah itu tidak ada kontrol. Yang namanya pendidikan itu ada materi, kemudian ada kontrol, ada evaluasi. Ya, materi pendidikan boleh jadi tidak dikasihkan. Kenapa? Anaknya disekolahkan di sekolah sekuler, nggak tahu agama, maka materi tidak dikasih, kontrol tidak dijalankan, evaluasi tidak pernah dilakukan, sama dengan tidak mendidiknya. Sama dengan tidak mendidiknya. Atau kemudian karena sudah merasa anaknya disekolahkan di sekolah agama, setelah itu di rumah orang tua sibuk sama HP-nya masing-masing, tidak kemudian ngecek lisan anaknya, gimana adab makan anaknya, gimana adab tidur anaknya, gimanakah pergaulannya dengan teman-temannya. Sibuk dengan orang lain, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan medsosnya, tidak tahu urus anaknya.
Padahal pendidikan akhlak yang paling pokok kontrol. Kata kunci untuk pendidikan akhlak dan adab itu adalah tidak bosan cerewet. Tidak bosan cerewet sama menemukan anak dengan teman-teman yang baik. Dua itu ya, pokok dalam pendidikan akhlak dan pendidikan agama. Itu kuncinya. Orang tua yang tidak pernah, yang selalu cerewet dengan sholat anaknya, belum sholat dicereweti terus. Yang tidak pernah bosan untuk cerewet dengan anaknya, berkenaan dengan lisan anaknya, ngomongnya jelek, bolak-balik diingati, ditegur, bolak-balik. Ya, tidak punya napas yang tidak pernah habis untuk negur, mengingatkan, mencereweti. Sama kemudian berupaya untuk menemukan dia dengan kawan-kawan yang baik. Ya, maka apakah betul orang tuanya durhaka? Maka sekilas secara global kita katakan betul. Non bentuknya bukan dalam masalah tidak menuruti permintaan, namun karena lalainya memberikan hak anak yang paling pokok, pendidikan akhlak dan pendidikan agama. Di satu sisi kita katakan ya, untuk kemudian kondisi sekarang yang ditanyakan, maka tindakan anak ini juga satu tindakan yang tidak benar, merepotkan orang tua, menyusahkan orang tua, dan ini tidak ada di sini. Maka nasihat yang bisa kita berikan adalah memahamkan anak tentang hak orang tua, memahamkan anak tentang hak orang tua. Selama maka ini yang paling bisa kita sampaikan. Maka ya di antaranya sebenarnya bentuknya ya, anak ini kemudian dijak hadir di pengajian yang membahas tentang hak orang tua, semacam pengajian ini atau yang semisal dengan yang lain, atau rekaman-rekaman ceramah yang menyentuh tentang masalah ini di antara kiatnya. Nah, ya demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dengar, apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang kemudian membuahkan perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya di tempat ini untuk kajian kita, untuk menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan duduk kita dan keberadaan kita di tempat ini Allah jadikan sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah bermanfaat anak dan harta kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.